Bapak Ibu, saya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mendaftarkan perkawinannya untuk kami catatkan dan diakui secara negara. Selanjutnya saya akan membacakan biodata Bapak dan Ibu. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, jika ada yang tidak lengkap mohon dilengkapi untuk database di akte perkawinan Bapak dan Ibu. Oke. Kirsten Tasik, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1991. Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di BRU Mategal Buduk, ya. Kabupaten Badung. Cocok ya, Banjar ya? Banjar. Oke. Banjar Umategal Buduk, Kabupaten Badung. Merupakan anak laki-laki dari pasangan Bapak Made Suryata Adi dan Ibu Kristina Tasik. Dengan saksi dari pihak suami yaitu Bapak Junut Hunitetu, maaf Bapak ya, saya salah. Lahir di Wasia pada tanggal 18 November 1975. Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan Gagal, Kompleks PU nomor 137, Kota Makassar. Bapak Michael Kirsten Tasik akan menikahi wanita bernama Natasha Tineke Uneputi. Cocok ya? Lahir di Ujung Padang pada tanggal 11 Februari 1989. Agama Kristen, pekerjaan pegawai swasta, karyawan swasta. Tinggal di Jalan Baji Bicara nomor 22, Kota Makassar. Merupakan anak perempuan dari pasangan Bapak Uneputi Johannes dan Ibu Shirley Sinai. Semua data yang saya bacakan sudah cocok atau ada yang mau dikoreksi? Sudah. Saksi.
17 Oktober tahun 2025 perkawinan Bapak Ibu akan kami catatkan di Register Akte Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Secara otomatis setelah acara pemberkatan selesai, perkawinan Bapak Ibu juga sudah sah dan diakui oleh negara. Untuk akte perkawinannya itu akan kami kirim by email ke Bapak Ibu karena sekarang pakai barcode, jadi bisa kami kirim by email. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terima di emailnya diperhatikan baik-baik, kalau ada data yang salah atau tidak sesuai silahkan dikonfirmasi, nanti kami revisi. Tapi kalau sudah sesuai, semua sudah oke, di print ya. Jangan disimpan by file atau PDF saja, wajib di print. Akan masuk di emailnya sebentar, paling lambat hari Senin. Kalau sampai hari Senin tidak ada, boleh menghubungi pihak gereja, nanti kami kirim PDF. Selamat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Bisa dicairkan juga ya. Hah? Bisa gitu berdiri. 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, makasih. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam ketulusan dan sukacita masing-masing Michael Kristen Tasik dengan Natasha Sideke Jemaat melalui ibadah penekuhan dan pemberkatan perkawinan. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarga datang menghadap Allah. dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan masih mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama yang mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang merawat kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang mana itu? Duduk sana. Haleluya, sekali dengan liukan di kedengarannya, berkatnya ditemukan. Haleluya, sabdanya besertamu di yang yang selalu
terang, kerukunannya terang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Besar kasih-Mu, anugerah kasih dan cinta-Mu yang Engkau curahkan pada kami saat ini secara khusus bagi Michael dan Natasha. Biarlah menjadi cinta kasih yang berlangsung seluruh hidup, dan biarlah kasih-Mu saja yang menjadi dasarnya melalui kebenaran sabda Tuhan yang akan kami dengar dan kami hayati untuk dilakukan. Bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudara Tuhan bangkit berdiri. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini dibaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 bunyinya sebagai berikut. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Akan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan khususnya bagi Michael dan Natasha. Selamat sore. Kiranya ada keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua dan khususnya bagi Michael dan Natasha. Rasul Paulus dalam ayat 2 menyatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Dalam bahasa Yunaninya kara, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Tapi dari atas mimbar ini, hari ini, sore ini, saya melihat wajah-wajah yang serius. Yang mau nyanyi persiapan, jangan sampai nadanya salah. Serius sekali. Yang orang tua juga hafal-hafal. Kiranya engkau berbahagia di dalam Tuhan. Apalagi pengantinnya. Benar tuh? Orang lihat saya di sini tapi sambil hafal. Saya Michael menyambut engkau. Tapi enggak. Saya tadi sudah tanya Michael. Michael hafal? Hafal. Tapi kalau enggak hafal lihat aja catatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa tujuan hidup kita? Bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Dan itu bisa disingkat dalam satu kata saja, happy, bahagia. Nah di sini dikatakan sempurnakanlah, kata yang dipakai sempurnakanlah, itu teleos atau teleon, itu berkaitan dengan ini loh tujuannya. Ini sasarannya, itu arah hidup kita. Yaitu bahagia. Orang bekerja, orang belajar, membina hidup rumah tangga. Tujuannya apa? Bahagia. Coba kasih lihat wajah-wajah bahagia hari ini. Nah begitu. Jangan wajah-wajah tegang, ini kan hari bahagia tuh. Ucapan-ucapan di WA itu masuk. Turut berbahagia, tapi pengantinnya serius, tertekan, enggak lah. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ialah nasihat yang diberikan kepada jemaat yang dia bangun. Dan terakhir dia berada di kota Filipi, dia mengalami pergumulan. Dia mengalami persekusi. Tapi dia tetap mengatakan kepada jemaatnya, sempurnakanlah sukacitaku. Jadi dalam kondisi apapun, ada sukacita di dalam Tuhan. Maka dia bilang begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau mau berbahagia, bersukacita sebagai orang beriman, jawabnya satu. Siapa itu? Kristus. Nah bagaimana menyempurnakan sukacita itu? Dia harus selaras. Laras itu bicara tentang tingkat, ya, tentang level. Orang berbeda dalam tingkatan, baik berkaitan dengan spiritualnya, berkaitan dengan intelektualnya, berkaitan dengan ekonominya. Orang berbeda, tapi upayakan itu menjadi selaras, menyesuaikan diri. Jadi luar biasa dalam pertanyaan-pertanyaan kemarin tuh. Ya, luar biasa. Kenapa Natasha memilih Michael? Michael itu sabar sekali.
Luar biasa. Ada yang berbeda di antara dua pasangan. Satu pasangan ini, dua pribadi yang sangat berbeda. Tapi saya katakan begini, kalau besi berani atau magnet itu dia bisa terikat kuat, saling tarik-menarik, dia karena satu kutub atau beda? Beda. Di motor Bapak Ibu, di mobil Bapak Ibu, yang bisa mengikat semua perangkat mobil itu ada yang namanya baut dan mur. Bagaimana bisa mur ketemu mur, baut ketemu baut? Nggak bisa. Tapi justru dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Nah, bagaimana situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda itu bisa kita selaraskan. Ayat yang ketiga menyatakan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saling menempatkan dirinya, egonya di bawah kepentingan pasangan hidupnya. Dan pada akhirnya keberadaan hidup Michael menjadi hadiah berkat Tuhan bagi hidup Natasha. Dan keberadaan Natasha juga menjadi berkat luar biasa bagi Tuhan. Ya, dari Tuhan bagi Michael. Jadi menempatkan urusan yang papa pilih, coba. Padahal papanya ingin yang terbaik. Tapi semuanya seolah-olah saling menuduh. Ini hanya memikirkan nama baik, ini hanya memikirkan kepentingannya, kesenangannya. Maka letakkanlah pikiran dan perasaan itu di dalam Kristus. Maka kita tidak akan merasa bahwa orang lain itu mementingkan kepentingannya diri sendiri, sedangkan kepentingan saya tidak diperhatikan. Tempatkanlah itu dalam perasaan dan pikiran Kristus. Supaya kita bisa melihat secara objektif dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara tentang dua hal. Satu kata dalam bahasa Yunani, kenosis, mengosongkan diri. Masih ingat apa yang disampaikan dalam Injil? Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu bicara tentang kerendahan hati dan kemudian kerelaan untuk berkorban. Jadi kalau dua-dua saling memikirkan dalam kerendahan hati dan rela berkorban, di situ dasar kebahagiaan kita. Karena setiap orang mau memikirkan apa yang menjadi perasaan, pikiran, dan berbuat baik, berbuat yang terbaik bagi pasangan hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tapi mau jadi sama dengan manusia. Dalam rangka itulah Yesus bisa menebus manusia. Dalam rangka itulah penebusan Yesus itu bukan sekedar legenda, bukan sekedar karena dia Allah maka dia bisa melakukan sesuatu. Tidak, dia rasakan sakitnya manusia. Dia rasakan bagaimana direndahkan. Dia rasakan bagaimana secara fisik juga dia mengalami pergumulan, siksaan. Dan dia mau melakukan itu untuk siapa? Untuk kita. Dia mau mengatakan kepada saya dan saudara, sekalipun berbeda, sekalipun kita punya kekurangan, bahkan pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang mustahil jika kasih Allah berkarya dalam diri kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat
selesaikan. Tidak ada beban yang tidak dapat dipikul. Tidak ada orang yang senang sendiri, tetapi sukacita orang lain adalah sukacitanya. Sukacita suami adalah sukacitanya. Sukacita istri adalah sukacita suami. Sukacita anak-anak adalah sukacita orang tua. Bagaimana rasa bersyukurnya orang tua, itu menjadi sukacita bagi anak-anak. Tetapi syaratnya, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan demi kebaikan pasangan hidup. Mari kita mengasihi dalam ketaatan kepada Tuhan. Nanti Michael akan berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Dia akan menerima Natasha, mengasihinya, memeliharanya. Dan bagian akhir yang paling penting, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu bagian yang paling penting. Salib. Ayat 9, mari kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini kehormatan, kemuliaan. Kalau orang berkata sebelum menikah, orang berkata, coba lihat calon pasanganmu, bibit, bobot, dan bebetnya. Tapi dalam kekristenan itu bukan hanya di awal, itu di akhirnya, itu tujuannya. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Maka buatlah dia berbobot, bukan badan ya. Berbobot itu sama dengan artinya kudus. Kudus itu sesuatu yang teguh, yang berbobot, tidak mudah goyah. Dia bernilai di mata Tuhan. Jadi pada akhirnya jika perkawinan ini kita lakukan dalam kesediaan untuk merendahkan hati kita, memikirkan kepentingan keluarga kita, pasangan hidup kita, rela berkorban, maka Tuhan mengangkat harkat martabat keluarga ini menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Nah, itu yang Tuhan Yesus alami dalam ketaatan. Dan itulah yang akan dialami dalam ketaatan pasangan hidup Kristiani yang hidup meniru kasih Kristus yang berkenosis tadi. Sampai pada akhirnya orang berkata, siapa itu pasangan yang harmonis, yang bahagia, yang bersukacita, yang buat orang lihat, asik ya pasangan hidup ini. Kok si Michael sekarang kerjanya senyum terus. Kok si Natasha kalau pergi kerja kemana-mana, jalannya senyum terus. Nanti itu mamanya bilang gitu, itu saya pun anak. Ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama dengan semua kekayaan selamat dan hormat. Dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, yaitu Michael Kirsten Tasik dengan Natasha Tineke Uneputi, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah, Bapa Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan kepada ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, kepada pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan, bahkan memperhadapkan kepada kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu terhadap yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman, supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah." Maka saudara berdua mempelai, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila
Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh, sampai kematian memisahkan. Membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan tentang juru selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain, dan tetap mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Michael Kirsten Tasik dengan Natasha Tineke Uneputi. Saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut. Kami Saya bersedia. bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Saya Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti merawatkan, pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang di hadapan Allah dan umat-Nya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia, dimulai oleh mempelai laki-laki. Saya Michael Kristen Tasik menyambut engkau, Natasha Tineke Uniputri sebagai istriku, dan berjanji akan selalu setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihimu serta tidak meninggalkanmu
Saya akan memeliharamu Saya akan memeliharamu sepenuh hati sebagaimana wajib dibuat suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Natasha Tineke Une Putih, menyambut engkau, Michael Kirsten Tasik, sebagai suamiku dan berjanji akan setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau, baik suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memeliharamu dengan penuh kasih sayang, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Michael dan Natasha, cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir. Untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita, tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itulah, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal, tanpa akhir. Michael, kenakanlah cincin pada jari manis istrimu. Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Michael, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Iya, sama. Kayaknya kecil deh. Mendengar janji setia saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus, Ia menyebut diri mempelai jemaatnya. Kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Bapa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, sebab karena itulah kamu berdua telah dipanggil menjadi satu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman di dalam keluarga, dalam jemaat, dan di tengah masyarakat, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, orang kudus silakan duduk. Michael Kirsten Tasik dan Natasha Tineke Une Putih, Majelis dan seluruh warga jemaat Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara berdua. Terimalah doa dan harapan kami semua
melalui pemberian Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini tidak hanya menjadi dasar pembangunan rumah tangga. Terimalah. Selanjutnya kita akan menyaksikan Makasih nak, sudah tidak pernah tinggalkan kakak sampai kakak ada di titik ini. Makasih ya, makasih. sebagai bagian dari keluargamu. Makasih banyak ya sudah datang. Tanggung jawab. Makasih banyak sudah datang, bersedia datang. Serius kau Makasih ikut sudah perbaiki maafin diri. Michael ya ibu ya. Jangan komentar lagi. Michael berubah jadi lebih baik. Bahagia selalu ya. Makasih ya Pak ya. Maria baik-baik. Semoga berbahagia ya. Ya. Kalau ada apa-apa, tahu ibu ya. Keluarga kan selalu ada. Tidak kita coba ya. Akan memberkati kalian ya. Rajin kau ke gereja. Jangan Lagi selepas. bekerja ya. Ya. Baik ya ya. Wah setia untuk kau tanggung jawab sekarang ya. Jangan lagi macam-macam lagi ya. Tuhan sebagai kau sebagai kepala keluarga ya. Ya. Iya. Yesus kasihi. Terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dalam persekutuan keluarga Allah. Dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas jaminan kebahagiaan di dalam Kristus yang sudah menganugerahkan cinta kasih, bahkan sudah bertaut dalam kehidupan perkawinan yang terkait oleh Tuhan, baik Michael dengan Natasha, demikian juga dengan kedua belah pihak keluarga besar. Biarlah kekuatan cinta kasih warisan ini juga yang sudah membentuk tautan tali persaudaraan kedua belah pihak keluarga besar akan membangun kehidupan persekutuan benar, kehidupan persekutuan keluarga yang terus berjuang menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan tiap rumah tangga mereka semua. Demikian juga dengan rumah tangga kami yang hadir pada saat ini. Berkatilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga kendati pun ada banyak perbedaan dalam tiap rumah tangga, bahkan di tengah lingkungan di mana kami tinggal. Tetapi kesediaan diri dengan rendah hati, menyesuaikan diri, beradaptasi dan menelaraskan tujuan hidup agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Biarlah hidup perkawinan dalam Kristus juga boleh menjadi teladan
di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, langkah kehidupan selanjutnya bagi Michael dan Natasha dalam mereka merajut kebahagiaan bahtera hidup rumah tangga. Rancangan di masa depan mereka jalankan, mereka pertaruhkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan jaminan berkat keselamatan oleh Yesus Kristus. Bapa Surgawi, ketika kami bersyukur, bersukacita, berbahagia untuk pemberkatan dan penemuan perkawinan kudus ini, kami menyadari tantangan-tantangan, pergumulan, kesulitan yang kami alami di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Keyakinan percaya kami dituntut oleh firman Tuhan bahwa permasa kebaikan, damai sejahtera akan kami alami jika firman Tuhan menjadi landasan hidup kami yang bukan hanya kami dengar dan kami hayati, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami agar kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi minta pukul untul. Minta pukul untul. Maafnya aku nggak bisa tahan. Bisa dulu. Terima kasih Bapak. Wes ucap janji nggak nangis soalnya ngapal. Setengah ini Iko pakai dulu. apa ya? Pembilang isi. Duduk ke baju. Duduk ke Iko. Hai suami. Udah ada di tuami, Nah, udah jadi suami. Aku tahu pikiranmu apa. Aku tahu pikiranmu apa. apa? Apa yang Hah? Ada Tuhan Yesus. Enggak, aku mau bilang Aku tahu pikiranmu apa. baby Semuanya apa? Ais, kamu. Ya Tuhan, Engkau sungguh hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih.
Semoga Tuhan selalu melindungi langkah kalian, menguatkan ikatan cinta kasih kalian. Kami, segenap presbiter dan jemaat GPG Bukit Saiful Makassar menyampaikan selamat menempuh hidup baru. Doa kami semua menyertai awal perjalanan indah kalian berdua sebagai suami istri. Dan jadikanlah rumah tangga kalian menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Selamat berbahagia buat Michael dan Tasya. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian juga. Terima kasih. Atas nama keluarga besar Michael dan Tasya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Salmon, Majelis Jemaat, serta Arwan Suara TKP SP 1, dan juga Nggak tahu itu yang kecil-kecil. staf kantor gereja GPIB Bukit Saiful Makassar, dan juga Majelis Sektor 1. Serta saudara-saudara dan teman-teman dari Tasya dan Michael yang hadir. Dia beli yang berkulis. Baik, pesan-pesan saya buat mereka, ini pernikahan ini menggabungkan dua pribadi yang berbeda dan dua karakter yang berbeda. Tapi itu ada satu, seperti Bapak mengatakan, itu ada satu yang bahagia. Dan untuk bahagia, kedepannya tentu pasti ada masalah-masalah. Yang namanya manusia, kita tidak bisa menghindari dari masalah. Namun masalah itu akan pasti selesai kalau kita ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Kalau ada masalah jangan pergi ke mana-mana, doa saja, pasti Tuhan akan bersih. Yang kedua, komunikasi itu penting. Jadi kalau ada masalah jangan diam-diaman, harus ngomong satu sama lain. Apa kurang saya? Dia udah di training 1 tahun. Dan itu juga yang terakhir, Pak Pendeta katakan, pengikut Yesus adalah mengikut salib. Apa nama artinya itu? Itu artinya kalau harus rela berkorban dan rendah hati. Jangan itu turunkan ego masing-masing. Kalau itu ada bisa lakukan komunikasi, ego turun, rela berkorban dan sebagainya, pasti kamu bahagia. Kebahagiaan itu ada di pikiran kita. Ceramah. Jadi belajar dengan begitu sekarang Tuhan ke depan pasti Tuhan memberikan. Tidak dengan ya. Karena Tuhan berjanji insya Allah akan memberikan. Kemudian dia bisa dapat tanda doa ya pasti Tuhan akan mendengar. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Damai surgawi, rasa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Dan langkahku tetap cari cadas di depanku. Datang air yang sedang dari cadas di depanku. Datang air yang
yang sedang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. When I saw you standing there under the stars, I knew it wouldn't be the last time. Scrolling through the memories of when we began, I couldn't find a single regret. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. If I said I never thought about walking away, I would be a liar, I'd be wrong. Even in the hardest times, we found our way home, driving through the darkest of nights. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless.
say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. And tonight, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Akan mendengarkan kata sambutan, di mana kata sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dewe Parinus. Karena beliau disilakan dengan hormat. Dan saudara-saudari sekalian, dalam acara resepsi pernikahan Michael dan Tasya, perlu kami sampaikan bahwa sebelum diadakan resepsi ini, pemberkatan nikah dan juga pencatatan sipil telah diselenggarakan pada pukul 15 di gereja GPIB Bukit Saitun. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya mewakili kedua rumpun keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bapak Pendeta Salmon Aje Bawole beserta Majelis Sektor Pelayanan 1 GPIB Bukit Saitun yang telah melaksanakan pemberkatan nikah. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua juga disampaikan kepada pegawai GPIB Bukit Saitun. Kiranya kehadiran rumah tangga yang baru juga menambah suasana kebahagiaan di dalam menjalankan ibadah bersama. Saudara Michael dan juga saudara Natasha pada malam hari ini menjadi juga kebahagiaan daripada perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT Mix, di mana Bapak John Theodore adalah salah satu sponsor yang telah mensukseskan anak kekasih kami Natasha. Kiranya perusahaan PT Mix ini semakin diberkati Tuhan, menikmati jamuan kasih yang dipersiapkan kedua rumpun keluarga. Kiranya ucapan terima kasih ini berkenan kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sampai berlabuh di Hotel Bambu Game ini. Akhir kata, mari kita nikmati acara jamuan ini dengan penuh kegembiraan. Kiranya hari ini menjadi awal yang indah untuk perjalanan kehidupan mempelai suami istri. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dalam nama Allah, yaitu Yesus Kristus, menyertai kita sekalian.
Amin. Sinai yang akan mendampingi pasangan Tasya dan Michael. Dengan penuh perasaan, pelan-pelan. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, boleh kita berikan semangat tepuk tangan yang paling meriah untuk Tasya dan Michael. Satu bersama yang sangat kompak dari mereka berdua, disimak kembali bisa buat mama. Kemudian menyusul Michael, berikan kuenya kepada mama. Michael juga kasih kepada bapak ya. Boleh salaman, boleh peluk cium untuk mama dan juga om. Oke, secara bergantian peluk cium. Salaman, boleh peluk cium untuk Michael. Bapak ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk momen indah ini. Silakan, mama jawab ya. Silakan, Tasya. Oke, kasih kuenya Tasya. Peluk dan cium, boleh salaman. Dan selanjutnya berikan kuenya Michael, boleh salaman, boleh peluk cium. Secara bergantian, boleh salaman, boleh peluk ciumnya. Ya, Bapak dan Ibu boleh sekali lagi semangat tepuk tangan untuk momen indah ini. 2, 1, saling suara. Boleh tepuk tangannya. Oke, 2, 1. Boleh tepuk tangannya. Ibu diambil kuenya, silakan. Tasya Oke, bersiap. Ladies and gentlemen, siap? Michael dan Tasya. This is the wedding kiss. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita tidak boleh sedih-sedih, tidak boleh takut karena ini hari bahagia. Oke, siap? Tasya, Michael, siap untuk lempar sampai kunanya. 3, 2, 1. Orang tua juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam jamuan kasih. Saya akan memimpin doa sesuai keyakinan dengan keluarga, yaitu Protestan dan saudara-saudara yang berkeyakinan lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Engkau boleh memberkati kehidupan keluarga besar Uni Putih dan juga keluarga besar Tasik, khususnya kedua anak kekasih kami Natasya dan Michael, di mana Engkau telah berkati mereka dalam pemberkatan perkawinan yang kudus, dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Sukacita pada malam hari ini juga boleh Engkau berkati. Dalam kebersamaan kami, Engkau boleh memberkati ketika kami ada dalam jamuan kasih. Semua makanan minuman yang tersedia Engkau berkati sehingga boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami pun selalu belajar untuk bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa bagi kedua anak kekasih kami, Natasya dan Michael. Engkau menyertai perjalanan bahtera rumah tangga mereka. Kuatkan mereka selalu dengan kasih dan kesetiaan, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tetap menjadi berkat bagi kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami boleh bersyukur untuk semua berkat yang boleh tersedia pada malam hari ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Cinta. Bapak Ibu sekalian, kedua mempelai dan orang tua
berpeluanglah menuju ke family table sebagai pertanda Bapak Ibu dapat menikmati jamuan makan malam. Silakan menuju ke meja-meja prasmanan yang telah disiapkan. Merinding merampak dada diangku, dia padang di gentek Toraya, lebukan Sulawesi.
Let me see what spring is like on Jupiter, Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.